Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Abu Nawas dikenal sebagai sufi cerdas sekaligus pujangga sastra Arab klasik. Dijelaskan dalam buku Abu Nawas, sufi dan penyair ulung yang jenaka karya Muhammad Ali Faqih. Ia lahir sekitar tahun 757 di Provinsi Awaz, Khuzistan sebelah barat daya Persia. Abu Nawas telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Sang ibu membawanya ke sebuah kota di Irak karena alasan ekonomi. Abu Nawas semasa kecil dititipkan kepada seseorang bernama Attar. Attar memperlakukan Abu Nawas dengan baik. Ia disekolahkan di sekolah Al-Quran hingga menjadi seorang hafiz. Ada sebuah kisah yang menarik dari sosok jenaka Abu Nawas, yaitu ia menjual sang raja yang kala itu bernama Khalifah Harun Ar-Rashid. Suatu hari Abu Nawas menemui sang raja, yaitu Khalifah Harun Ar-Rashid. Abu Nawas kemudian berkata kepada sang raja bahwa ia ingin memberitahukan sesuatu. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia. Mendengar hal itu, Khalifah tersebut menjawab dengan rasa penasaran. Apa itu wahai Abu Nawas? Sesuatu yang hamba yakin tidak pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia. Kalau begitu, cepatlah ajak saya ke sana untuk menyaksikannya. Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya, ia kembali berkata, Tapi Baginda, Tetapi apa? jawab sang raja yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu. Kata Abu Nawas, karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun Al-Rashid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajaknya mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon agar sang raja menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya, dan Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. Siapa engkau wahai tuan? Tanya raja. Aku adalah tuanmu sekarang. Ujar badui tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. Apa maksud perkataanmu tadi? Jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Penjual budak itu pun mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya. Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Ya, jawab sang badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, Tahukah engkau, siapa sebenarnya diriku ini? tidak, itu tidak penting dan tidak perlu. ujar sang badui singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak barungnya ke belakang rumah. Sultan Harun Al-Rashid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja, Sultan Harun Al-Rashid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan. Bentak badui itu. Sultan Harun Al-Rashid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Sultan Harun Al-Rashid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Seru badui itu marah. Sultan Harun Al-Rashid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Beginikah derita orang-orang miskin? Hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi, mereka harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-kelamaan aku tak tahan juga. Gumam Sultan Harun Al-Rashid.
Si Badui menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pandangan heran hingga ia pun menjadi marah karena merasa rugi membeli budak yang bodoh. Hai Badui, cukup hentikan semua ini, aku sudah tak tahan lagi. Kata sang raja, Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku. kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rashid. Kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah padanya. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Sementara itu, Khalifah Harun al-Rashid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya.